Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-52. Bagaimana cara Kristus ditinggikan, dimuliakan dalam kebangkitannya? Jawabannya ialah, Kristus ditinggikan dalam kebangkitannya dengan cara ini. Dalam kematian Dia tidak melihat kebinasaan, sebab tidak mungkin Dia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lagi pula tubuhnya, yaitu tubuh yang sama seperti yang dikenakannya ketika menderita, yang sifat-sifat hakikinya juga tetap sama, kecuali kefanaan dan kelemahan-kelemahan umum lainnya yang dianggap hingga pada hidup ini, sungguh-sungguh disatukan dengan jiwanya. Maka pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari antara orang mati oleh kuasanya sendiri. Dengan demikian diperlihatkannya bahwa Dia adalah anak Allah dan telah memuaskan keadilan ilahi, mengalahkan maut bersama Dia yang berkuasa atas maut, dan adalah Tuhan baik atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Semua itu dilakukannya selaku perseorangan yang mewakili umatnya, yaitu selaku kepala gerejanya, untuk membenarkan mereka, menghidupkan mereka dalam anugerah, mendukung mereka melawan musuh mereka, dan untuk memastikan kepada mereka bahwa pada hari terakhir mereka akan bangkit dari antara orang mati. Pengajaran tersebut di atas dapat dibaca dan ditelusuri dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 24 dan ayat 27, Lukas 24 ayat 39, Roma pasal 6 ayat 9, Wahyu 1 ayat 18, Yohanes 10 ayat 18, Roma 1 ayat 4, pasal 8 ayat 34, Ibrani 2 ayat 14, Roma 14 ayat 9, 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22, Efesus 1 ayat 20 ayat 22 sampai 23, Kolose 1 ayat 18, Roma 4 ayat 25, Efesus 2 ayat 1 ayat 5 dan 6, Kolose 2 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 25 sampai dengan 27, dan 1 Korintus 15 ayat 20. Dari pertanyaan dan jawaban ini, kita dapat memaknai dengan jelas dan tegas bahwa kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Selain tercatat di dalam catatan sejarah, juga disaksikan oleh saksi-saksi mata, selain 12 rasul dan perempuan-perempuan yang menyaksikan serta 500 saksi mata sekaligus. Di dalam kebangkitannya selama 40 hari, Yesus masih mengajarkan kembali hal-hal tentang kerajaan surga di atas bumi ini. Ia mengajarkan kembali hal-hal kerajaan surga itu agar murid-muridnya diingatkan akan makna kerajaan surga, hidup di dalam kerajaan surga, dan memiliki etika kerajaan surga, serta hidup di dalam memuliakan Allah, Raja Kerajaan Surga. Selain itu, selama 40 hari ia menampakkan diri, ia menyatakan kuasanya yang meneguhkan iman para murid, orang-orang percaya, dan memberikan kepastian akan hidup yang baru, yang nyata, dan yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh bangkit. Yang ketiga, di dalam dan melalui kebangkitannya, setiap orang mengalami hidup yang berkelimpahan dan mendapatkan jaminan bahwa pada akhirnya setiap orang percaya menerima hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Terakhir, kita percaya dan bersyukur karena Kristus mewakili umatnya bangkit yang sulung, yang satu-satunya,
yang menyatakan kebangkitan yang sungguh-sungguh realitas kehidupan dan iman menyatu di dalam sejarah. Kiranya kita mendapatkan kekuatan dan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.